Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan kalian. Kali ini saya akan membuat tutorial seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita praktekkan bagaimana cara membuat efek seperti tadi ya. Mari kita mulai dengan membuat file baru, new project. Tidak usah di save ya. Kita tunggu. Baik, kita ini kita akan mulai dengan masukkan file cloud dan logo ini. Seperti biasa ya, kita menggunakan logo Nothing. Kita masukkan, lalu kita buat compositing baru, new. Kita gunakan preset file D1 atau DP square pixel ya. Framenya seperti biasa 25, lalu durasinya 10 detik. Oke. Lalu kita masukkan cloud ini dan logo. Masukkan. Ternyata file logo seperti biasa terlalu kebesaran. Kita klik dan kita akan kecilkan otomatis dengan pencet tombol ini ya, yang kotak ini nih. Terserah kalian mau mencet yang mana. Kita paskan, lalu kita akan pencet fit nih agar si layarnya bisa di tengah pas. Ternyata si file cloud ini masih kurang pas ya dengan compositing yang kita setting tadi. Kita akan perbesar. Oke, sudah pas. Pertama kita akan membuat efek agar si logo ini terlihat di belakang awan-awan ini ya. Pastikan si garis indikator ada di frame 0. Lalu aktifkan logo. Klik kanan, efek, transisi, gradient wave ya. Sudah. Lalu kita atur transisi ini menjadi 50. Oke. Kemudian ini logo ini menjadi ganti dengan cloud. Lalu kita centang invert gradient ini. Oke. Kini kita akan membuat animasinya. Tekan logo, lalu tekan E. Kita buka segitiga ini, lalu kita buat animasinya dengan pencet stopwatch ini ya. Kita dapat keyframe, lalu kita ubah menjadi 90. Nah, terlihat makin besar makin sedikit ya kelihatan ininya, logonya. Kemudian kita geser garis indikator ke detik keempat. Lalu kita ubah transisi ini yang ini ya, ubah menjadi 20%. Nah, sudah muncul, tapi sebagian ya. Kalau kita nolkan, dia akan muncul semuanya. Tapi semakin kesini, semakin angkanya besar, dia akan semakin menghilang mengikuti arah awan dari cloud itu ya. Karena settingnya di sini dia mengikuti arah cloud. Oke, kita ubah menjadi 20 lagi. Lalu geser ke durasi ke 5 detik. Kita akan tambahkan keyframe yang ini ya. Kita cukup pencet ini. Lalu keyframe yang ini akan otomatis tercopy di durasi yang 5 detik ini ya. Lalu kita geser ke garis indikator ini ke detik ke 9. Lalu kita atur kembali menjadi 80 ya. 80. Nah, terlihat agak sedikit ya terakhir yang kelihatannya. Atau kita juga bisa ubah menjadi 100% ya agar dia terakhirnya menghilang gitu.
atau nggak apa-apa lah 80 lah. 80 nanti kita akan hilangkan dengan pakai efek transisi, efek opacity. Kita klik stopwatch-nya, lalu kita geser garis indikator ke detik ke-10, kemudian kita geser atau ubah parameternya menjadi 0. Nah, dia akan menghilang. Lalu kita akan coba play. Kurang lebih seperti itu ya. Ini baru permulaan, kita belum membuat efek hujan. Untuk membuat efek hujan sangat mudah sekali. Pertama kita akan membuat neo solid ya, neo. Di sini klik kanan, neo, lalu solid, lalu warnanya hitam, tekan OK. Dia akan muncul file solid seperti ini. Lalu kita tekan klik kanan, lalu efek, lalu simulation, CC rainfall ya. Ini untuk efek hujan. Di sini harus diperhatikan baik-baik karena di sini terdapat beberapa angka-angka yang akan menentukan hujannya ya, bentuk hujannya atau deras hujannya. Saya akan ubah parameter drops ini menjadi 10.000, lalu ini menjadi 4 saja. Kemudian yang win menjadi 13.000, 1.300 saja maksudnya. Kemudian yang ini menjadi 40. Oke, cukup. Kemudian kita akan ubah mode blendingnya menjadi add. Jika tidak ada tampilan seperti ini, mungkin kalian akan disuruh untuk menekan tombol toggle switch atau mode ini ya. Tekan ini, lalu parameternya akan muncul efek ini. Kita ubah modenya menjadi add. Nah, cukup jelas ya. Karena terlihatnya ini burik ya, kita akan ubah previewnya menjadi full. Nah, terlihat ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk preview full ini dia akan berat, jadi saya suka menggunakan quarter saja. Meskipun burik tapi previewnya cepat gitu. Asalkan nanti pas di render kita harus render full ya, jangan kualitas rendah, nanti hasilnya bakal burik nanti videonya. Lanjut. Kemudian kita akan membuat efek. Klik kanan, new, adjustment layer. Dengan adjustment layer ini, jadi si efek yang ada di adjustment layer akan diikuti oleh layer-layer di bawah ini. Seperti ini ya, saya contohkan. Kita klik efek, lalu color correction, lalu exposure. Nah, di sini kita akan ubah 1,5 saja. Nah, jadi efek ini itu berpengaruh kepada layer yang di bawah. Benar kan? Kemudian lalu kita tekan E, klik ini master dan exposure. Sebelum itu kita geser garis indikator ke detik ketiga. Kita akan aktifkan stopwatch ini untuk membuat animasinya. Lalu di sini saya tekan 0, ganti dengan parameternya 0. Kemudian kita geser ke garis ke detik ke-6 ya. Lalu kita tambahkan juga keyframe-nya, klik di sini seperti biasa. Atau jika cara lainnya adalah kita copy ya, Ctrl C lalu Ctrl V. Jadi keyframe di sini akan sama ya, dua keyframe ini akan sama. Caranya sepertinya, klik keyframe awal, lalu shift dan klik keyframe akhir. Seperti itu. Kita ubah smoothnya menjadi ZG, lalu magnitude menjadi 1,5 ya, lalu epoch.
dia bakal muncul keyframe jadi kisaran 0 dan 1.5 ya, karena kita sudah atur di sini ya, di parameter di menu wiggler ini tadi. Jadi dia akan bolak-balik aja di situ 0, 1.5 langsung. Jadi beda-beda lah di setiap ini. Jadi dia bakal otomatis berubah-ubah seperti ini ya. Jadi efek si exposure ini akan berubah-ubah di keyframe ini. Lalu bagaimana jika kita ingin si efek exposure ini berada pada di sini pada awal dan berada di akhir juga? Kita klik, kita drag semua, lalu kita sambil tekan Alt dan klik, lalu geser, sesuaikan saja. Yang di sini juga, lalu geser, sesuaikan, cukup. Lalu kita coba ya, play. Nah, jadi seperti ada efek kilatan-kilatan gitu ya. Lalu agar terakhir, untuk merubah nuansa seluruh tampilan, kita akan klik efek, lalu color correction, lalu mana ya, color balance. Di sini kita akan banyak ubah ini ya. Pertama kita ubah jadi yang red minus 34, maksudnya 34 minus 34, kemudian minus 30, kemudian minus 32, lalu ini 6, ini 0, ini 20, lalu ini 0, ini 14, dan yang terakhir min 21. Nah, efeknya akan terlihat berbeda ya. Kita akan coba tanpa efek color balance ini. Terlihat dia efeknya seperti malam hari. Mungkin di player logo ini dia tidak hilang full ya. Kita akan coba hilangkan full si logonya. Kita tekan U untuk melihat keyframe. Lalu yang ini ya, yang 90% kita ubah menjadi 100. Geser saja ke kanan, dia akan hilang full ya, semua hilang. Lalu kita akan coba play. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dia akan perlahan muncul. Sepertinya ada yang kurang. Oh ya, saya lupa satu tahap. Kita akan klik logo ini, lalu kita tekan S, kita geser garis indikator ke detik ketiga atau keempat ya, detik keempat. Kita akan scale, kita akan ubah scale-nya, kita akan animasikan scale-nya ya. Kita lalu klik stopwatch-nya di detik keempat, kita geser lagi ke detik ke-0, lalu ubah menjadi 60. Kita geser lagi ke detik ke-5, kita tambahkan lagi keyframe seperti biasa, pencet ini saja. Kita geser ke detik ke-10, ubah lagi menjadi 60. Kita akan coba play. Efeknya maksud saya logonya akan seperti mendekat dan kembali menjauh ya, lalu berangsur-angsur hilang. Oke, sepertinya pas si logonya berada mendekat, dia cuma 1 detik ya. Kita akan perlama dengan cara keyframe ini kita drag ke detik 3, lalu keyframe ini kita drag ke detik 6. Jadi pas dia besar atau ngezoom, durasinya lama ya, 4 detik lumayan. Kita coba play lagi. Nah, dia akan berhenti di ini ya selama 4 detik, lalu dia akan kembali lagi mengecil, menghilang, seakan menghilang. Oke. Kita lanjut dengan tahap terakhir, lalu export.
yaitu render queue / lalu kita seperti biasa pilih H264. Karena kita tidak memiliki audio, kita tidak usah centang, lalu klik OK. Kita ubah namanya, kita ubah efek hujan logo. Oke, kita render. Oke, sekian tutorial kali ini ya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa juga mengetahui tutorial singkat saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.